Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Ya Allah, jatuh lagi. Apa kali gak ini? Udah lo keluar aja. Weh, lihat deh. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Ini ada video reformasi tahun 98 lab di FPP ku. Isinya tuh cuplikan demo mahasiswa dulu. Kelihatan tegang kali ya? Iya sih. Wah, reformasi 98 itu kan yang bikin Presiden Soeharto mundur kan? Aku sih cuma tahu garis besarnya aja weh. Mamaku pernah cerita, katanya zaman itu memang susah banget. Apa-apa mahal, cari kerja susah. Terus semua orang susah sama keadaan. Iya bener sih, banyak dari kita yang mungkin cuma tahu hasilnya tapi nggak tahu proses dibaliknya. Padahal itu momen paling menentukan dalam sejarah Indonesia modern. Nah, kebetulan kan kita lagi ngumpul bareng nih. Gimana kalau kita bahas bareng-bareng biar kita lebih mudah lagi untuk memahaminya. Sekalian kita ajak teman kita yang lainnya, Yola, Aulia, Miranda. Yuk kita aja ya. Iya. Ayo kita bahas mengenai reformasi 1998. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kita mulai dari latar belakang. Mungkin ada yang bisa jelasin? Sudah, aku coba jelasin ya. Sebelum reformasi, Indonesia di bawah Orde Baru itu sudah lebih dari 30 tahun. Ada pembangunan iya, tapi muncul masalah besar, yaitu KKN, atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, rakyat ini susah untuk menyampaikan pendapat karena politik kebebasan dibatasi. Betul, kehidupan masyarakat saat itu terasa berat karena politik cuma sedikit, media dikontrol politik, suara rakyat pun sering tidak didengar. Akhirnya ketidakpuasan masyarakat makin lama makin besar. Situasi makin parah di saat krisis ekonomi Asia tahun 1997 sampai 1998, di mana nilai mata uang kita itu jatuh sejatuh-jatuhnya, terus harga-harga sembako juga melonjak naik, dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Dari krisis inilah yang membuat rakyat Indonesia marah besar dan meminta perubahan besar kepada rakyat. Akhirnya mahasiswa dan masyarakat banyak turun ke jalan. Jadi itu mereka demonstrasi besar-besaran terjadi di banyak kota, dan mereka itu menuntut penurunan Presiden Soeharto, kebebasan berpendapat, dan penghapusan KKN. Kemudian itu puncaknya itu pada tanggal 2 Mei 1998. Presiden Soeharto itu turun dari masa jabatannya setelah 30 tahun menjabat, dan disinilah era reformasi dimulai. Nah, jadi setelah reformasi ini banyak perubahan signifikan yang terjadi. Misalnya nih, pemilu kita itu jadi lebih demokratis. Jadi sebagai masyarakat kita memiliki kesempatan yang lebih besar itu untuk memilih pemimpin kita dengan secara langsung dan lebih bebas. Kemudian juga presiden itu dibatasi, jadi hanya 2 periode. Nah, jadi nggak ada kekuasaan yang terlalu lama dan menyebabkan bisa disalahgunakan. Kemudian juga kebebasan pers itu dijamin. Jadi media itu bisa mengawasi kekuasaan dan bisa menyampaikan informasi yang akurat kepada kita masyarakat. Kemudian juga lembaga-lembaga pengawas itu kayak KPK itu dibentuk. Jadi mereka itu bisa memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan lebih transparan. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari hasil diskusi mereka bahwa suara rakyat itu adalah kekuatan yang besar untuk membawa perubahan. Jadi kita sebagai generasi muda harus menjaga, melindungi reformasi, demokrasi, tanggung jawab, kejujuran, dan kebebasan agar bangsa kita tidak kembali lagi ke masa reformasi atau masa yang penuh penindasan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar.